menyebabkan lagu bersama gerakan. Sebelum kami bacakan laporan pendidikan yang ada di kelas 5, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu kami minta kepada wali murid kelas 5 untuk membantu kami, yaitu untuk mengajar anak-anak di rumah karena mereka ini sudah naik ke kelas 6, yaitu persiapan kelas ujian nanti. Karena selama 1 tahun kami memegang kelas 5, ada berapa anak yang menulis belum terlalu baik, masih hilang-hilang 1 huruf. Jadi kami minta supaya orang tua juga membantu anak-anak di rumah karena mereka sudah kelas tinggi. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah bersama dewan guru karena sesuai dengan pembagian perwalian, dulu kami di kelas 3, tapi karena memang di kelas 3 itu terdapat anak-anak yang nakal, latega, lalonas, jadi kami rapat dengan teman-teman guru bersama kepala sekolah. Kami minta pindah kelas, maksudnya pindah kelas karena kami tidak mau nanti tertekan pikiran, karena memang anak-anak ini harus, kalau yang nakal harus guru laki-laki, kalau perempuan cuma suara yang besar. Jadi kami minta di kelas 5, dan ternyata dewan guru bersama kepala sekolah menyetujui, dan di kelas 5 ini kami membuat pelajaran tambahan yaitu bahasa Inggris. Jadi anak-anak bilang, "Wah, kenapa ada bahasa Inggris?" Tapi saya katakan bahwa ini hanya pelajaran tambahan pengenalan, karena nanti di SMP kalian akan dapatkan pelajaran bahasa Inggris. Jadi itu yang kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung dalam program yaitu Mulong Anyaman yang sudah membawa untuk perwalian kelas 5. Jadi itu yang kami sampaikan, karena setelah ujian ada pelajaran yang diisi dan anak-anak menulis mungkin maksudnya warga negara di Indonesia, tapi dia tulis warga negara di Indonesia. Setelahnya kami yang memeriksa juga tinggal maklum dan tertawa terus, maksudnya itu mungkin maksudnya warga negara di Indonesia, tapi dia tulis warga negara di Indonesia. Jadi mungkin karena pengaruh penonton atau memang penulisnya yang salah, tapi kami maklumi karena sudah itu yang dia tulis. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, dan sekarang kami akan baca laporan pendidikan kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Jumlah siswa kelas 5 berjumlah 12 orang, terdiri dari laki-laki 7 orang, perempuan 5 orang. Jadi berdasarkan hasil yang dicapai pada semester 1 dan 2, peserta ini ditetapkan semua naik ke kelas 6. Kemudian di sini kami akan membacakan yang berprestasi di setiap mata pelajaran, karena anak-anak ada yang pakatnya di pelajaran agama, ada yang IPA, ada yang IPS, dan pelajaran lain. Jadi kami baca supaya orang tua dengar, oh mataku tahu longas matematika dari matematika roh, punya aja roh. Jadi begitu. Jadi untuk yang pertama mata pelajaran pendidikan agama Kristen, yang peringkat pertama yaitu Adik Krisman Lumomon. Juara 2 Rizky Immanuel Umela. Juara ketiga Kurniati Sabani. Jadi itu untuk pelajaran pendidikan agama. Kemudian yang kedua PPKN, juara 1 Gracelo
Andres Sukolan. Juara 2 Risman Lupongon. Juara 3 Olivia Margareta Samani. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, juara 1 Risman Lupongon, juara 2 Kurniati Sabani, juara 3 Rizky Immanuel Lumela. Pelajaran matematika, juara 1 Risman Lupongon, juara 2 Caca Celia Yalandai, yang ketiga Geri Yosukule. Pelajaran IPA, juara 1 Kurniati Sabani, juara 2 Risman Lupongon, juara 3 Rizky Immanuel Lumela. Pelajaran ke-6 yaitu IPS, juara 1 Risman Lupongon, juara 2 Kurniati Sabani, juara 3 Rizky Immanuel Lumela. Pelajaran ke-7 SPDP, juara 1 Olivia Margareta Samanu, juara 2 Geri Yosukule, juara 3 Risman Lupongon. Yang ke-8 PJOK, juara 1 Caca Celia Yalandai, juara kedua Monica Sabai, juara 3 Alvin Atekon. Pelajaran terakhir yaitu mulok halaman yang anak-anak bawa, juara 1 Natalia Lumela, juara 2 Caca Celia Yalandai, juara 3 Geri dan Olivia. Demikianlah yang kami bacakan peserta didik yang berprestasi di setiap mata pelajaran. Jadi yang dapat hadiah di sini hanya mata pelajaran matematika. Kenapa? Karena di sini kami hargai lebih berpikir dan berhitung. Jadi ada hadiahnya juara 1, 2, dan 3. Ya, kita pindah di peserta didik yang berprestasi juara umum, yaitu di semester 2 kelas 5 tahun pelajaran 2024-2025. Yang pertama, karena ini kami sudah janji yang juara banyak lebih hadiah, jadi mereka bersaing. Ada yang bertahan, ada yang mundur, ada yang maju. Dari yang pertama diraih oleh Adi Krisman Lupongon dengan jumlah nilai 798, rata-rata 88,6. Juara kedua diraih oleh Adi Kurniati Sabani dengan jumlah nilai 781, rata-rata 86,7. Juara ketiga Rizky Immanuel Lumela dengan jumlah nilai 777, rata-rata 86,3. Dan yang keempat juara harapan Geri Yosukule dengan jumlah nilai 771, rata-rata 85,6. Jadi itulah siswa yang berprestasi di kelas 5 di tahun ajaran 2024-2025 di semester 2 ini. Dipersilakan kepada orang tua dan siswa untuk maju di depan karena banyak hadiah. Jadi semua dapat hadiah sampai terakhir. Jadi juara semua. Dari juara 1, juara 2, juara 3, dan juara 4. Kami minta kesediaan kepala sekolah untuk memberikan hadiah. Jadi ini ada hadiah dari sekolah dan dari guru. Jadi memang prapumu alhamdulillah.
Berhubung kepala sekolah sudah datang, jadi dipersilakan untuk memberikan hadiah dari juara pertama. Krisman Lubongot. Liati Sabani. Rizky Immanuel Lubela. Gary Yosepule. Dan juara matematika Risman Lubongot ada hadiah. Juara kedua Caca Celia. Caca Celia juara dua matematika. Juara ketiga Gary Yosepule. Wah, ada yang juara itu. Ya, ucapan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan hadiah untuk tuan murid beserta siswa. Mohon untuk berjalan tangan semua yang ada di depan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Ya, jadi untuk lapor yang akan dibagikan sesuai dengan peringkat. Jadi kalau misalnya saya hitung dia juara 5, berarti yang kelima. Ini dari juara 5 sampai terakhir. Olivia Margareta Samani. Caca Celia Yalandai. Gracelo Andres Sukona. Natalia Romera.
Monica Sabay. Adri Mirasio Papure. Kakak ini jadi kakak. Jadi kakak ini. Alvin Batekon. Nobri Tato. Jadi untuk pembacaan yang peringkat dan penyerahan rapor sudah selesai untuk kelas 5 dan saat ini saya berikan kesempatan kepada guru kelas 6 untuk membacakan yang meraih peringkat dan penyerahan rapor. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil pembelajaran yang ada di kelas 6 SDN Katendeng. Jumlah siswa untuk kelas 6 ada 13 orang, laki-laki 3 orang, yang perempuan laki-laki 10 orang, perempuan 3 orang. Yang kemudian mereka semuanya dinyatakan lulus, ya, lulus semua. Jadi tinggal dia punya guru yang turun di kelas 3. Jadi untuk kali ini saya pegang kelas 3 ya. Semoga bisa diterima oleh adik-adik yang ada. Dan sebelum saya diserahkan lapornya, karena di sini dia punya tema perpisahan siswa kelas 6, maka izinkan saya untuk menyampaikan sepatah 2 kata buat saya punya siswa-siswi kelas 6. Ya, oke. Jadi tanpa dirasa 6 tahun berlalu, anak-anakku yang ada di kelas 6 boleh bersama dengan kami di SDN Katendeng. Banyak warna-warni yang kami rasakan bersama mereka. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih sudah menjadi bagian kami dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami sebagai pendidik. Di sana adik-adik ada yang berlaku baik, ada yang nakal, ada yang pokoknya suka dan duka sudah ada. Itu kami terima dengan baik. Memang seperti itu anak-anak. Kami terima. Dan kami sebagai dewan guru mohon maaf karena terjadi saya secara pribadi mungkin selama mengajar anak-anak ada yang sesuatu cubit ke telinga, ada yang sesuatu marah-marah atau apa. Saat ini Eci mohon dimaafkannya. Semua itu bukan buat kebaikannya Eci, tapi buat kebaikannya kamu semua. Dan tidak ada yang dapat kami berikan sama anak-anak sekalian, hanya kado yang mungkin tidak berarti buat adik-adik ini, tetapi kami selalu mendoakan supaya adik-adik bisa sukses ke depan. 10 tahun atau berapa tahun kemudian saya harapkan kita boleh bertemu kembali dengan masa depan yang luar biasa. Amin. Akan menjadi sukses semuanya. Itu saya punya
punya pesan, semoga tidak ada yang cepat kawin, semoga semua bisa lanjut ya. Semoga minimal masih lulus SMA. Ya anak-anak ya. Oke. Saya tutup dengan pantun ya. Saya tutup dengan pantun, mungkin soalnya ini sudah jam 11 tapi saya minta waktu sedikit. Karena ini memang perpisahan, jadi harus ada pantun sedikit. Rambut panjang di ujung pita, diikat tali berhiaskan puspa. Banyak kenangan di sekolah kita, jangan sekali untuk dilupa. Satu lagi boleh? Boleh. Sore hari membaca buku, menatap langit jingga ketika senja. Selamat tinggal siswa-siswiku. Semoga kalian sukses bersama. Itu saja menjadi pantun dan sekarang saya bacakan yang mendapatkan peringkat pertama untuk siswa kelas 6 pasti sudah tahu. Ya. Yang pertama jumlah nilai 759, rata-rata 85,44 diraih oleh Andre Sinande. Peringkat kedua jumlah nilai 735, rata-rata 81,66 diraih oleh adik Febiola Kandos. Ya. Kemudian yang ketiga jumlah nilai 731, rata-rata 81,22 diraih oleh adik Rifat Lubongon. Kemudian yang peringkat terakhir jumlah nilai 727, rata-rata 80,77 diraih oleh adik Herbi Juwasi. Ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, saya mohon untuk berdiri di depan. Dan urutan dari salah satu di sebelah sini. Dengan orang tuanya. Andre, Febiola, Rifat dengan Herbi. Sekali lagi kami minta persiapan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan karena orang semua tidak di SMP. Jangan lagi nakal-nakalan deh. Pengen 12. Ya, silakan duduk dan berjabat tangan dulu dengan guru-guru yang ada di depan. Yang selanjutnya ini tidak terurutan, semua peringkatnya sama. Peringkat 5 semua. Oh. Minta tanya Pak. Tapi kata Leo, Ini dia Pak. Jadi, kemudian Andika Tulun.
Gimana kawan? Banyak ayam? Sudah. 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 Jessica Samano. Renani dulu. Nopriantio. Elvin Mopili. Sekali kita nanti. Rimarwan Lalom. Asra Ramadhani. Oke, demikian untuk kelas 6. Selanjutnya saya kembalikan kepada guru kelas 4. Ya, ada tambahan dari kami panitia penerimaan siswa-siswi baru kelas 1. Karena yang lalu kami minta persyaratan KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Jadi ada tambahan supaya mendaftar kembali karena ada formulir yang disiapkan. Kemudian tambahan lagi lapor TK, dan jika mendapat bantuan bansos berupa PKH difotokopi dan dilampirkan. Kemudian yang ketiga, yang dititipkan, maksudnya ada orang tua kandung kemudian dititipkan di nenek atau tete, berarti walinya itu harus fotokopi supaya tahu ada wali siswa, maksudnya yang mewakili, seperti itu. Karena formulir ini ditanyakan berapa pendapatan orang tua. Jadi kalau tunggu yang karang-karang kalau saya yang lorong kemio, mau pendapatan per bulan. Nah kalau penganak dia singkat kio, ulah hadir. Sedangkan mereka itu anak pengeluaran dan pemasukan, bagi yang pendapatan. Jadi diam. Dan saat ini saya kembalikan kepada guru kelas 4 karena memang dia minta yang terakhir, baru dia baca. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Kesempatan ini memang saya sengaja minta saya dikasih pada bagian yang terakhir. Sebelum saya menyampaikan hasil prestasi kelas 4 di tahun ajaran 2024-2025, kalau tadi guru kelas 6 dia tutup dengan pantun, maka sekarang juga saya buka dengan pantun. Pergi ke sawah memanen padi, melangkah perlahan melewati jalan berbatu dan berlumpur. Setahun lalu kita berkumpul di sini. Hari ini kita berjumpa lagi dengan hati bersyukur. Selanjutnya saya akan sampaikan hasil yang sudah diraih oleh kelas 4 di tahun ajaran 2024-2025. Peringkat pertama dengan jumlah nilai 786, rata-rata 87,3, atas nama Delia Siako. Saya minta
tuanya dan anak yang bersangkutan maju di depan. Jadi jangan ada asumsi karena dia siako dikasih juara pertama. Kemudian peringkat yang kedua, jumlah nilai 784, rata-rata 87,1, atas nama Ellen Veronica Tambuhun. Peringkat yang ketiga, jumlah nilai 783, rata-rata 87,0, atas nama Archika Dale bersama dengan orang tuanya. Kemudian peringkat yang keempat, jumlah nilai 782, rata-rata 86,8, atas nama Belita Lubongon. Ya. Jadi sebentar ketika orang tuamu kembali ke tempat duduk, siswanya tetap berdiri di sini. Jangan duduk. Saya mohon kesediaan tokoh masyarakat Bapak Eno Samanu untuk menyerahkan rapor mereka. Ini peringkat 1. Peringkat 2. Peringkat yang ketiga. Peringkat keempat. Oke, terima kasih. Siswanya jangan dulu. Orang tuanya bawa rapornya, siswanya tetap di sini. Kemudian Riven Palueton. Riven, orang tuanya. Indra Kasalio. Indra Kasalio. Kemudian Mardiana Solwa. Jadi sangka. Iya, banyak nakal. Novita Sodek. Senyum. Selanjutnya Getaria Sinade. Getaria Sinade. Yang siswa yang tadi juga jangan dulu, tapi depan. DP siswa di sana, DP siswa. Yang tadi itu jangan dulu. Siswa yang tadi tetap di depan sih. Siswa kelas 5. Angria Muat. Angria Muat. Siswa kelas 4. Siswa yang tadi tetap di sini, jangan dulu. Mariana. Angria tetap berdiri di sini. Radin Lubongon. Radin Lubongon. Jasriel. Jasriel Kalimatu. Jasriel Kalimatu.
Renal dimuat. Renal dimuat. Bapaknya, mamanya. Erik, Pak Welcome. Iya. Langsung ke sana kasih mama. Ada nih. Febrian Sanade. Selanjutnya Dua anak. tentu kelas 4 bertanya turun paling murid bertanya kenapa saya buat seperti ini. Saya minta kelas 4 maju sih. Awas, Dia awas. menghadap ke mejanya kepala sekolah. Laki-laki di depan, laki-laki di depan, laki-laki di depan. Ya. Bapak Ibu, ini kelas 4, saya dipercayakan pegang kelas 4 sudah 2 tahun berturut-turut. Dan tahun ini adalah tahun yang kedua. Kelas 4 ini adalah kelas yang rawan. Banyak tadi sudah dibilang. Setiap hari ada kasus. Jadi dibilang nanti Pak Renkers katanya yang pegang untuk kelas 4. Oke. Setiap hari ada kasus. Saya masih ingat kasus terakhir siswanya berpantang mulut dengan kepala sekolah. Ya, jujur saya ada. 2 hari lalu kasus Pak Saudara hanya karena gara-gara uang 5.000 dari rumah. Saya tidak perlu sebut namanya. Jadi katanya dipesan ini uang sampai di sekolah berbagi 2.500 yang satu, 2.500 yang satu. Tapi yang satu tidak mau kasih lagi, dia sudah ambil semua. Mereka sama-sama sudah pegang batu, mau baku tumbuh di testa mereka. Mujur saya agak cepat. Jadi saya tarik yang satu mengalah, saya bilang sudah saja. Nanti besok Pak Guru ganti itu uang 5.000 kau ambil. Saya masuk, saya tidak punya uang, saya minta tolong sama guru kelas 6, kasihkan saya uang 5.000. Saya kasih, itu sudah satu aman sudah sampai hari ini. Jadi karena memang kelas ini kelas yang rawan, saya guru kelasnya terkadang saya harus keras, terkadang saya harus lembut. Saya tahu di mana saatnya saya harus lembut dan saya tahu di mana saatnya saya harus keras. Saya sadar bahwa ketika saya keras, hati mereka terluka, perasaan mereka terluka, dan di depan mata mereka saya adalah guru yang tidak bagus. Ya. Tapi apa yang saya lakukan selama ini buat mereka, semuanya bertujuan, bermuara supaya mereka jadi anak yang baik dan lebih baik untuk hari esok. Jadi saya mohon maaf juga kepada orang tuanya. Kalau mungkin ada orang tua yang merasa kurang puas dengan keputusan, dengan cara tindakan yang saya pernah berikan buat anak bapak dan ibu, saya mohon maaf kepada orang tuanya. Jadi saya punya maksud kenapa saya harus buat mereka seperti ini. Anak-anak kelas 4 lihat saya guru toh. Selama ini saya terlalu keras dan kerana saya terlalu lembut. Tapi tujuan saya semuanya baik untuk lebih baik ke depan. Hari ini hatinya seorang guru saya harus minta maaf kepada mereka. Karena saya tahu apa yang saya lakukan keras. Tapi semuanya supaya mereka bisa berubah. Hari ini kelas 4 pandang saya sebagai guru hari ini. Saya tahu hati anak-anak terluka, perasaan anak-anak terluka, dan mungkin hati orang tuanya juga perlu terluka karena mereka tahu apa yang mereka pernah lakukan terhadap anak. Bahkan saya pernah dengar ada orang tua yang berkata-kata tidak puas dengan keputusan yang saya pernah ambil buat anaknya. Saya dengar langsung, seolah-olah saya yang salah. Tapi seperti itulah hati seorang guru. Jadi hari ini dengan segala kerendahan hati saya mohon kelas 4 lepaskan maaf buat guru. Lepaskan maaf, lepaskan pengampunan buat gurumu yang sudah membimbing engkau selama 1 tahun. Dari hari ini perkenankan saya untuk meminta maaf
dan perkenankan saya untuk memeluk kalian semua. Ya, silakan kembali. Selanjutnya saya mau sampaikan, hari ini akhir dari tahun ajaran 2024-2025. Setelah pembukaan sekolah kita akan masuk tahun ajaran 2025-2026. Di tahun ajaran 2025-2026 adalah tahun terakhir saya harus berada di sini. Dalam arti bahwa 2026 saya harus memasuki masa purna bakti. Hari ini saya sudah 33 tahun 8 bulan ada di sini. 33 tahun 8 bulan. Saya bukan guru yang sempurna, tapi saya adalah guru yang penuh kekurangan. Saya bukan guru yang punya karisma sehingga mampu melakukan sesuatu yang berdampak besar bagi sekolah ini. Tapi saya sekali lagi adalah guru yang punya kekurangan dan punya kelemahan sepanjang saya 33 tahun 8 bulan di sekolah ini. Membimbing anak bapak, mengajar anak ibu, mendidik anak bapak ibu. Ada banyak cara saya yang tidak berkenan, bahkan menyakiti hati orang tua, melukai hati orang tua. Yang saya masih ingat, tahun 1993 ada 10 orang tua yang saya kandung di sini. Saya marah sampai dengan anak kecil. Motivasinya karena apa? Ketika itu anak-anak itu tamat kelas 6, tidak dilanjutkan SMP, 1 tahun kemudian kawin. Dan saya diundang. Itu membuat hati saya sedih. 10 orang tua saya suruh bikin surat pernyataan tertulis, tanda tangan, anakku lulus, dilanjutkan ke SMP. Itu dosa saya yang paling besar. Waktu itu orang tua mereka menangis di depan saya. 6 tahun kemudian saya didatangi seorang tamu. Peristiwa tahun 1993 saya sudah lupa semuanya dan saya tidak ingat lagi. Seorang bapak datang di rumah saya. Saya bilang, Bapak, injak saya punya rumah berarti sudah sangat penting. Dia bilang, iya Pak Guru. Bapak maksudnya apa? Dia bilang begini, Pak Guru masih ingat waktu Pak Guru marah-marah kita orang sama dengan anak-anak kecil. Waktu itu di depan mata kami Bapak Guru adalah Bapak yang paling jahat. Guru yang paling jahat. Karena kami tidak pernah paham sebenarnya muatan isi daripada apa lakukan Pak Guru lakukan bahkan pada waktu seperti apa. Dari hari ini saya datang berterima kasih sama Pak Guru. Karena berkat Pak Guru mana-mana kita orang, saya mau sampaikan sama Pak Guru, hari ini saya punya anak 2 tamat SMA 2. Saya bilang, Opa, terima kasih kalau Opa sudah lakukan seperti ini. Saya pun kembali sekali lagi, saya minta maaf sama Opa. Dia bilang, iya Pak. Demikian juga wali murid yang lain. Hari ini saya seorang guru merasa berbahagia. Saya merasa bersuka cita karena dalam catatan saya sampai hari ini Desa Tateling ada 35 calon, ada 35 sarjana dan calon sarjana. Artinya bahwa ada yang sudah sarjana, ada yang sementara kuliah, ada kurang lebih 35 sarjana dan calon sarjana. Hari ini saya mau sampaikan, Tateling saya kasih target tahun 2050 Tateling harus bisa menghasilkan 100 orang sarjana, 15 orang magister dan 5 orang doktor. Itu target saya kasih orang tua dan masyarakat yang Tateling. Karena itu semua yang saya lakukan dengan segala kekurangan saya, hari ini saya mohon orang tua lepaskan maaf dan lepaskan pengampunan buat saya.
Karena saya tinggal 1 tahun penuh saya bersama-sama dengan di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir itu kan momennya hari ini, tunggu tahun depan. Kenapa hari ini saya harus sampaikan seperti itu di hadapan Bapak-Bapak? Karena saya tidak pernah tahu rencana Tuhan buat saya 1 tahun ke depan itu seperti apa. Karena itu hari ini saya harus sampaikan hal itu. Maafkan saya minta seluruh orang tua murid mengangkat tangan dan lepaskan pengampunan, lepaskan maaf buat saya hari ini. Supaya saya masih punya kuat sehat untuk melanjutkan pekerjaan ini 1 tahun ke depan. Saya berpesan, ini Bapak Ibu guru yang masih muda semua. Dan ini anak-anak saya semuanya, kepala sekolah, anak-anak saya. Besok-besok mungkin mereka ada kesalahan. Besok-besok mungkin mereka punya kekurangan. Tapi minta tolong kalau ada masalah dinegosiasikan dengan secara keluarga dulu. Karena akhir-akhir ini marak guru ada salah lalu dibawa di kantor polisi, diproses secara hukum. Itu yang terjadi. Jadi saya minta maaf kalau pada akhirnya mereka ada kekurangan, ada kesalahan dalam mendidik anak-anak mereka. Minta tolong dinegosiasikan dengan baik, diselesaikan secara keluarga. Kemudian saya sampaikan, besok lusa kalau ada saya punya anak, saya punya cucu, saya punya cece, saya sudah tidak bersama dengan Bapak Ibu, dia datang kemari, dia buat kelakuan yang salah, minta tolong sampaikan sama saya dengan baik, jangan dulu lapor di polisi. Itu penyampaian saya. Jadi sebentar saya minta seorang hamba Tuhan, saya berlutut di sini, tolong doakan saya secara khusus buat saya. Kemudian buat Pak Komite, saya minta maaf karena mungkin saya selama ini sudah melukai hati Bapak, sudah melukai perasaan Bapak sudah terlalu banyak berbuat untuk sekolah ini. Kemudian untuk Pak Kepala Sekolah, kalau umur saya lebih tua, saya punya rambut seputih. Sebagai seorang bawahan, saya harus tunduk di bawah otoritasnya Bapak. Oleh karena itu, hari ini, seandainya di hari kemarin selama 3 tahun Bapak bersama dengan kami di sini, saya punya tutur kata yang salah, saya punya cara yang salah. Hari ini pun dengan kerendahan hati, saya mohon Pak Kepala Sekolah lepaskan maaf dan lepaskan pengampunan buat saya. Kemudian saya tunjukkan sama Bapak Ibu guru yang masih muda. Terima kasih karena Bapak Ibu guru sudah membantu saya selama ini. Karena ada banyak hal yang saya tidak bisa. Tapi dengan uluran tangan, pertolongan bantuan Bapak Ibu guru, saya bisa sampai hari ini. Apa yang saya tidak bisa buat, rekan-rekan guru saya bisa buat untuk saya. Dan terakhir, kalau di antara kita sesama guru, mungkin juga ada kata saya yang salah sekalipun hanya 1 kata, tapi mungkin itu melukai perasaan, menyakiti hati. Hari ini pun dengan kerendahan hati saya mohon maaf dan kalau lepaskan pengampunan, lepaskan maaf buat saya. Itu yang saya minta. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena sekali lagi saya tidak tahu rencana Tuhan 1 tahun ke depan seperti apa untuk keluarga saya. Jadi selamat untuk kelas 4 yang sudah naik ke kelas 5. Saya percaya anak-anak sekalian akan diupahkan dengan anak-anak yang lebih baik untuk hari depan. Jadi saya minta Penatua Ibu Murni hari ini saya harus merendahkan diri di sini. Hari ini saya harus menuntut di hadapan Bapak Ibu. Ibu Murni, maju depan doakan saya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita bersyukur dengan kesaksian daripada Bapak Guru, Bapak Rempel
Siako, percaya hari ini mungkin saya berdiri di sini ketika Bapak Ibu melihat saya. Kalau mungkin dibilang DP murid, mungkin kita orang bilang tidak mungkin. Tetapi percayalah Bapak Ibu ketika Bapak melihat saya hari ini bahwa saya dipakai Tuhan. Saya dipakai Tuhan yaitu untuk berdoa untuk Bapak kekasih di tempat ini. Dengan segala kesaksiannya bahwa mungkin nanti tahun depan baru bisa pensiun, tetapi Bapak percaya bahwa di Desa Tatendeng, terlebih khusus di sekolah, guru-guru yang pensiun itu pasti masih menikmati masa pensiunnya. Tidak ada, saya belum dapat, yaitu di tengah-tengah mereka masih dalam pegawai sudah dipanggil Tuhan. Tetapi semua guru yang ada di Desa Tatendeng, khususnya di SDN Tatendeng, mungkin SMP, semua masih menikmati DP masa pensiun. Jadi percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Jadi untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan permintaan Bapak, mari kita memberikan pengampunan, kita menyatukan hati, kita menghadap ke hadirat Tuhan untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa yang bertinggal dalam kerajaan surga, kami bersyukur di siang hari ini dengan segala waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam satu kegiatan, yaitu penerimaan lapor dan perpisahan untuk kelas 6. Namun kami percaya di tengah-tengah kebersamaan kami pada saat ini ada salah satu guru yang terus bersaksi bahwa Tuhan baik dalam setiap proses belajar mengajar yang ada, yaitu ketika ia mengajar di sekolah SDN Tatendeng. Pada saat ini sudah selama 33 tahun 8 bulan. Kami percaya Tuhan ini adalah proses yang Tuhan berikan kepada Bapak Rempel Siako. Ada sukacita, ada duka cita, ada kecewa, ada rasa sakit hati, bahkan ada rasa gembira dan senang. Tetapi hari ini dalam kebersamaan kami sebagai Bapak Rempel Siako terus memohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan salahnya di tengah-tengah 33 tahun 8 bulan pada saat ini ia bekerja sebagai guru di SDN Tatendeng. Engkau mengampuninya Tuhan, baik pada saat ini terhadap kami sebagai wali murid yang ada, terhadap siswa-siswi yang ada di SDN Tatendeng, bahkan yang ada di SMP Tatendeng. Semuanya di hadapan Tuhan pada saat ini. Bapak kekasih berserah di hadapan-Mu. Engkau boleh mengampuninya. Terima kasih Bapak di surga, dengan segala proses belajar mengajar yang Engkau nyatakan kepada Bapak Rempel Siako, sehingga ia terus menikmati, yaitu sebagai guru di SDN Tatendeng. Tahun depan ia akan menerima yaitu masa pensiun. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati Bapak Guru Rempel Siako. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang penuh kecelakaan, tetapi harapan yang penuh dengan sukacita dalam setiap kami yang terus berseru kepadamu. Demikian hari ini kami berseru kepadamu ya Bapa di surga. Engkau terus menyertai dan memberkati Bapak Guru Rempel Siako, untuk ia terus bersukacita di dalam Tuhan, untuk ia terus menerima berkat kehidupan, merasakan berkat kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Demikian juga kami sebagai wali murid, sebagai guru sebagai kawan sekerja, bahkan murid-murid yang ada dalam persekutuan ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau juga boleh mengampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan, baik terhadap sesama kami, terhadap guru-guru, terhadap anak-anak kami, apa terlebih terhadap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan. Ampunilah dosa kami dan baharulah kehidupan kami, untuk kami terus layak di hadapan Allah. Terima kasih Bapa di surga untuk kehidupan Sekolah Dasar SDN Tatendeng bersama dengan Satap
Desa Tatendek bahkan TK yang ada. Diberkatilah semua pendidikan yang ada di Desa Tatendek ini untuk terus maju dan akan membawa perkembangan Desa Tatendek. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan memohon semuanya. Haleluya, amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada penata acara dengan ucapan terima kasih. Demikian rangkaian acara penyerahan laporan pendidikan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk guru-guru yang sudah boleh menyerahkan laporan pendidikan. Terima kasih buat anak-anak yang sudah boleh berhasil 100% dari kelas 1 sampai kelas 6. Selamat untuk menjalani kelas yang baru. Semoga lebih semangat, lebih giat lagi dalam pembelajaran. Bapak Ibu ya hadirin yang kami muliakan, setelah penyerahan laporan pendidikan kelas 6 dan kelas sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6 selesai, maka saat ini kita tiba dalam acara yang ke-6, yaitu persembahan lagu yang akan dibawakan oleh siswa-siswi kelas 6. Waktu dan kesempatan kami beri